Di dunia ini ada beberapa lokasi yang dikenal sebagai titik paling terpencil. Titik-titik ini disebut Points of Inaccessibility atau PS of Inaccessibility. Ini bukan berarti tempat-tempat tersebut tidak berpenghuni, melainkan lokasi yang jauh dari pantai jika di darat dan sangat jauh dari daratan terdekat jika di laut. Di bumi kita, terdapat sekitar 8 titik terpencil di setiap benua dan 1 di lautan. Misalnya, di benua Australia, titik terpencil berada di daerah Papunya dan Danau Lewis, di mana pengunjung memerlukan izin dari suku aborigin setempat. Di Amerika Selatan, titiknya terletak di wilayah Mato Grosso, yang persis di tengah daratan Amerika. Sementara di Amerika Utara, titik terpencilnya berada di wilayah South Dakota. Di benua Afrika, titik tersebut terletak dekat kota Obo, Afrika Tengah, yang berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo dan Sudan Selatan. Di Eurasia, gabungan Eropa dan Asia, lokasi terpencilnya ada di Gurun Gurban-Tunggut, dekat perbatasan Kazakhstan. Untuk kutub, penentuan lokasi sedikit lebih rumit karena terdiri dari daratan dan lapisan es yang tidak menentu posisinya. Satu lokasi lagi berada di lautan yang dikenal dengan nama Point Nemo. Point Nemo diklaim sebagai wilayah laut yang letaknya sangat jauh dari daratan, terletak di tengah Laut Pasifik antara Chili dan Selandia Baru, dengan jarak ke pulau terdekat sekitar 2.600 km. Jarak ini hampir setara dengan perjalanan dari Jakarta ke Banda Neira. Untuk menuju ke sana, kalian bisa naik perahu dengan waktu tempuh sekitar 2 minggu. Tempat ini sangat terpencil, bahkan dianggap cocok sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi para koruptor. Point Nemo juga memiliki banyak kisah misterius, mulai dari lokasinya yang dekat dengan koordinat kota Erlia, kota tenggelam yang dikaitkan dengan monster terkenal, Cthulhu, hingga fenomena suara bawah laut misterius yang terekam di sekitar wilayah tersebut. Kali ini, kita akan membahas Point Nemo, wilayah laut misterius yang konon memiliki banyak misteri. Pada tanggal 18 April 1925, sebuah surat kabar Australia bernama Sydney Bulletin melaporkan penemuan sebuah kapal jenis steam yacht bernama Alert dari Selandia Baru yang terombang-ambing di Samudra Pasifik. Ketika kapal ini ditemukan, hanya tersisa 2 penumpang. Salah satu penumpang masih hidup, tetapi dalam kondisi mental yang terganggu, sementara 1 orang lagi sudah meninggal. Penumpang yang selamat, Gustav Johansen, berasal dari Norwegia. Dia bercerita bahwa awalnya berlayar dari Auckland, Selandia Baru, bersama 11 temannya menuju Peru. Namun, dalam perjalanan, kapal mereka dihantam badai dan terlempar jauh dari rute yang telah ditetapkan. Setelah badai, mereka bertemu dengan kapal lain bernama Alert. Orang-orang di kapal Alert memperingatkan Gustav dan teman-temannya untuk putar balik, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Tidak lama kemudian, kapal Alert mulai menyerang kapal Gustav dengan meriam. Kapal yang mereka tumpangi akhirnya tenggelam, tetapi Gustav dan teman-temannya berhasil melarikan diri ke kapal Alert dan membunuh semua penghuni kapal itu. Mereka mengambil alih kapal Alert, tetapi kehilangan 3 dari 11 kru kapal, sehingga jumlah mereka yang awalnya 11 orang kini hanya tersisa 8. Kedelapan orang tersebut melanjutkan perjalanan ke tujuan awal menggunakan kapal Alert. Keesokan harinya, mereka menemukan sebuah pulau kecil yang tidak pernah ada dalam peta manapun, dan seharusnya tidak ada pulau di sekitar wilayah itu. Keberadaan pulau ini mengejutkan dan menarik perhatian mereka. Gustav kemudian menyebutkan bahwa 6 orang dari kelompoknya turun ke pulau itu, tetapi secara misterius mereka meninggal di sana. Gustav dan 1 temannya memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut dan terdampar di lautan. Akhirnya, mereka ditemukan oleh kapal lain dan menceritakan kisah mereka. Meskipun Gustav tidak menjelaskan penyebab kematian 6 temannya di pulau, catatan yang ia tinggalkan setelah kematiannya mengungkapkan lebih banyak tentang pengalaman mereka. Dalam catatan itu, Gustav menyebut pulau misterius itu dengan nama Erlia, yang konon merupakan tempat tinggal monster Cthulhu. 6 orang yang meninggal ternyata tidak sengaja melepaskan monster tersebut yang menjadi alasan kematian mereka. Gustav dan temannya juga sempat diburu oleh monster itu, tetapi mereka berhasil melarikan diri. Cerita yang baru saja kalian dengar adalah kisah pendek yang ditulis oleh H.P. Lovecraft dengan judul The Call of Cthulhu, yang mengisahkan misteri dan kengerian di titik paling terpencil di dunia. Jadi, apa pendapat kalian tentang kisah misterius di Point Nemo ini? Apakah kalian percaya bahwa monster seperti Cthulhu benar-benar ada?
Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah tentang tema yang ingin kalian bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.